Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tibalah kita di malam Jumat di bulan Syawal ini, dan semoga malam Jumat ini mendatangkan kebaikan-kebaikan kepada kita semuanya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kebaikan yang Allah berikan di saat kita mendapatkan kesempatan kembali dari Allah untuk melanjutkan kajian tauhid yang seperti biasanya kita adakan di malam Jumat. Ini adalah benar-benar kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita, dikarenakan kajian tauhid adalah kajian tentang Allah yang maha besar. Maka ketika kita membahasnya pun kita akan merasakan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha untuk memenuhi hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Biidznillah taala, di malam ini kita akan membahas bab selanjutnya dari kajian yang sempat kita hentikan karena bertemu bulan suci Ramadan. Kemudian pada malam ini kita masuki bab qaulul muallif rahimahullahu ta'ala, babu majaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghulu fis salihin. Pembahasan tentang sebab kafirnya Bani Adam, sebab kufurnya anak Adam, dan sebab mereka meninggalkan agama Islam adalah karena berlebihan kepada orang-orang soleh. Para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, judul ini adalah judul yang sangat penting kita pahami, karena dengan judul ini ternyata orang Islam dikabarkan oleh penulis, orang Islam bisa murtad, orang Islam bisa meninggalkan agamanya, berarti dia akan mencari agama selain Islam. Ini adalah judul yang sangat penting, dikarenakan bisa jadi ada orang sementara meninggalkan Islam tanpa dia sadari. Bisa jadi, dan ini terjadi, ya. Salah satunya di kesempatan kali ini saya ingatkan kepada para pecinta game, ya. Ada game yang dikomentari oleh para ulama, bahkan game ini adalah penyebab orang-orang menyekutukan Allah, ya. Saya juga tidak pernah mengetahui bagaimana konsepnya, tetapi para pemain game ini kaum milenial khususnya, artinya di sini adalah adanya kewajiban kepada
orang tua untuk memahami apa yang sedang dikerjakan anak-anaknya ketika anaknya itu kok fokus gitu ya, memegang handphone, apakah dia sedang mencari ilmu yang bermanfaat atau tidak. Bahkan mungkin sampai dalam kondisi bermain. Permainan-permainan saat ini ya, ada salah satu permainan yang di antara bentuk permainannya itu dia mesti menyetujui menyembah kepada suatu patung atau beberapa patung untuk meningkatkan kekuatan dirinya dalam permainan gitu ya, dalam game. Dan setelah dia sujud atau ruku atau bagaimana, maka secara otomatis dia akan mendapatkan persetujuan dari patungnya, kemudian diberikanlah kekuatan setelah syaratnya dipenuhi. Ini adalah bentuk bentuk kemusyrikan yang terjadi di dunia permainan anak-anak saat ini, yang tidak disadari. Mereka memahaminya hanya bentuk permainan saja. Maka para pemirsa kaum muslimin dan muslimat, marilah kita untuk kembali mengkaji ajaran Islam. Karena tujuan kita di dunia adalah untuk menjalankan syariat Islam. Di antara ajaran Islam yang harus kita pelajari adalah satu kaidah yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. Kaidahnya adalah sebagai umat Islam mesti tahu mana yang benar, mana yang salah. Sebagai umat Islam mesti bisa membedakan manakah amalan syirik, kemusyrikan, dan manakah amalan-amalan yang akan membuktikan tauhid kita di hadapan Allah, yaitu lawannya syirik. Manakah kebenaran, manakah kebatilan. Ya, makanya ada ungkapan dari para ulama kita dari dahulu mengatakan, araftu syarra la li syarri lakin li tawaqtih. Saya ini mengenali keburukan bukan untuk menjalankan keburukan itu, ya, tetapi untuk berhati-hati. Faman lam ya'riful khaira minasyarr yaqa' fih. Barang siapa yang tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, orang ini akan terjerumus kepada keburukan tanpa dia sadari. Maka kaidah penting ini para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan senantiasa ada selama kita masih hidup, selama eksistensi dunia masih berjalan. Permusuhan antara kebenaran dengan kebatilan tidak akan pernah berhenti, ya, tidak akan pernah berhenti, karena iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Allah penguluran waktu. Rabbi andirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, berikan saya jatuh temponya itu jangan sekarang masuk neraka, kata iblis. Tapi tunggu saya, ya Allah, berikan saya kehidupan sampai nanti di hari dibangkitkan. Artinya sampai hari kiamat. Jadi iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, musuhnya bapak kita Nabi Adam alaihissalam dan musuhnya kita semuanya, dia sudah berencana untuk menjadikan kita berpaling dari ajaran Allah. Salah satu pintu utama yang diberikan atau yang dilancarkan oleh iblis kepada kita agar kita meninggalkan ajaran Islam, agar kita menjadi orang kafir, ternyata ketika kita berinteraksi dengan orang soleh dengan cara yang salah. Saya ulangi sekali lagi.
kita berteman dengan orang-orang yang soleh, kalau cara bertemannya salah, maka kita akan menjadi kafir, maka kita akan meninggalkan agama kita. Artinya kita akan menjalankan agama selain Islam. Gara-gara apa? Gara-gara salah berteman dengan orang soleh. Masya Allah. Ternyata cara iblis untuk memalingkan kita dari jalan tauhid, jalan kebenaran itu dengan sarana kita berteman dengan orang-orang soleh. Cara halus, tanpa disadari. Dan ini terjadi dan terus akan terjadi. Bahkan para ulama menyebutkan, seperti Syekh Saleh bin Abdul Aziz Ibn Muhammad Ibn Ibrahim Al-Syekh, beliau mengatakan dalam kitab At-Tamhid li Syarah Kitab Tauhid, bahwa sebab terbesar, ini kesimpulan ya, kesimpulan dari para ulama kita, sebab terbesar orang terjerumus kepada kemusyrikan, kepada kekafiran adalah apa sebabnya? Berlebih-lebihan kepada orang soleh. Maka hati-hati kepada kita semuanya yang saat ini berteman dengan orang-orang yang soleh. Kalau kita salah dalam berteman, kalau kita tidak meminta pertolongan kepada Allah cara bertemannya dengan orang soleh, maka alih-alih dapat berkah, dapat rahmat dari Allah, malah mendapatkan laknat dari Allah dan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Judul ini penting, makanya dimasukkan dalam kajian tauhid. Orang merasa, Ustadz, aman mis saya hidup, saya sudah berubah min. Ustadz, saya sudah berubah mi Ustadz. Apa bentuk perubahannya? Misalkan Anda katakan saya sudah banyak berubah dari sisi bergaul dengan orang salah, sekarang saya bergaul dengan orang soleh. Kita katakan belum aman. Kita walaupun berteman dengan orang soleh belum aman, justru di situ lahan basah. Iblis melancarkan programnya. Jadi sebagai orang beriman mesti memahami, ketika kita berkumpul dengan orang-orang soleh, memang kita bersyukur. Di satu sisi kita bersyukur. Tapi di sisi lain kita jangan terlena dengan pergaulan kita dengan orang-orang soleh. Kenapa? Karena penyebab utama orang meninggalkan Islam karena sebab berlebihan kepada orang soleh. Penyebab utama orang menyekutukan Allah, Masya Allah, karena berlebihan kepada orang soleh. Para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita melihat lingkungan kita saat ini. Bukan berarti dengan kajian seperti ini nakut-nakuti kemudian, oh Ustaz kalau begitu saya salami selama ini berteman dengan orang baik, saya cari lagi orang salah saja Ustaz. Saya berteman sama orang pemabuk, pejudi, pembunuh, perampok, koruptor, seterusnya. Bukan begitu maksudnya. Ya. Kita berteman dengan orang salah, walaupun kita tidak salah, kita akan dituduh kesalahannya. Artinya itu juga tidak cocok jadi pilihan kita. Kita berteman dengan orang soleh, kalau salah cara bertemannya, maka orang soleh ini akan menjadikan kita meninggalkan Islam.
Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah bertemanlah dengan orang soleh. Niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, minta terus dibimbing oleh Allah, pelajari terus agama Islam. Jangan merasa cukup aman ketika kita sudah punya teman soleh, kemudian kita ikut-ikutan saja sama orang soleh. Tidak, justru disitulah letak bahayanya kita berteman dengan orang soleh. Banyak di lapangan kita dapatkan, orang ketika berteman dengan ustadz, aman nih, sudah nih sama ustadz, pasti benar terus. Itu kalimat yang salah di situ. Kalau sudah menjudge, menghakimi, menyimpulkan bahwasanya kalau saya berteman dengan ustadz pasti benar. Kalimat inilah yang disukai oleh setan. Saya katakan, kalimat seperti inilah yang disenangi oleh setan dari Anda. Setan akan menipu Anda dengan kalimat tersebut. Anda akan melihat semua yang dikerjakan ustadz Anda benar. Anda akan melihat teman Anda yang Anda temani itu teman yang soleh, ikhwah kajian, akhwat yang rutin pengajian, yang mungkin akhwatnya sudah bercadar, ikhwahnya sudah jenggotan dari dulu, sudah pakaiannya Masya Allah, ya, tampilannya sudah casingnya orang soleh. Kemudian kita katakan, tenang nih, saya punya teman soleh, aman nih saya. Kalimat inilah yang mesti kita waspadai. Makanya para pemirsa, Islam itu kalau dikaji itu ya itu saja. Ya, yang dibahas itu saja. Cuma karena seringkali kita tergoda oleh bisikan, akhirnya Islamnya ditinggalkan, ya. Ajaran ustadznya dikerjakan, padahal ajarannya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Makanya saya ingatkan pada kesempatan kali ini dengan pesannya sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ardah. Kenapa kita mengutip ungkapan Abdullah ibn Mas'ud? Karena beliau adalah sahabat Nabi. Beliau orang soleh. Beliau lulus tes ujian dunia, sudah lulus. Beliau dijamin masuk surga karena semua sahabat Nabi pasti akan menjadi sahabat Nabi di dunia dan sahabat Nabi di surga. Maka kita kutip perkataannya, perkataan penghuni surga yang pernah hidup menginjakkan kakinya di dunia, salah satunya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa pesan Ibn Mas'ud? Man arada an yastanna falyastanna biman qadmat. Barang siapa berkeinginan untuk mengikuti jejak hidup seseorang, saya mengikuti jejak hidup ustadz ini, ustadz itu, syekh ini, syekh itu, habib ini, habib itu, kiai ini, kiai itu, dan seterusnya, orang soleh ini, orang soleh itu. Apa pesan Ibn Mas'ud? Kalau Anda ingin mengikuti jejak hidup sunnahnya orang, ya, maka ikutilah orang-orang yang jejak hidupnya itu telah berhenti, telah meninggal dunia. Anda mengikuti ustadz-ustadz yang saat ini masih hidup, kemungkinan besar yang akan Anda ikuti ustadz ini mengajak kepada kebaikan atau kepada keburukan, antara dua kemungkinan ini. Tapi kalau orang yang sudah meninggal, maka orang ini bisa kita lihat akhir hidupnya bagaimana, karena inti urusan hidup seseorang itu akhirnya. Artinya kalau jadi patokan Anda itu hidup Anda akan mengikuti ustadz yang masih hidup sekarang, oh salah Anda hidupnya kalau begitu. Anda akan menyesal di kemudian hari. Makanya Ibn Mas'ud mengatakan, kalau Anda ingin mengikuti jejak hidup orang, ikutilah jejak hidup orang yang sudah berhenti jejak hidupnya. Ulaika ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, ikutilah jejak hidupnya para sahabat Nabi.
bukan ikuti ustadz sekarang. Jadi bagi para jamaah yang suka dikit-dikit ikuti ustadz ini, dikit-dikit ikuti ustadz ini, sampai ada ustadz akhir zaman, ini ada ustadz ini ada ustadz, masing-masing ustadz punya julukannya. Saya ikuti ustadz akhir zaman. Sekarang antum menyesal. Adanya disebarkan hadis yang palsu di bulan Ramadan, ada hentakan di kemarin katanya malam Jumat di 15 Ramadan dan seterusnya. Ternyata hadisnya palsu. Salahnya kita ngikuti, niatnya ngikuti apa? Ustadznya. Dari awal kita mengikuti pengajian, niatnya karena Allah bukan karena ustadz. Iya, karena Allah bukan karena ustadz. Kalau kita niatnya karena ustadz, antum pasti menyesal. Kita akan menyesal kenapa mengikuti ustadz. Makanya Ibn Mas'ud mengingatkan, ikutilah para sahabat. Kemudian beliau berikan alasan, kenapa mesti diikuti para sahabat? Karena para sahabat itu, mereka hidup di zaman Nabi, diridhoi oleh Allah, melewati ujian-ujian, lulus. Sampai meninggal mendapatkan ridhonya Allah. Makanya kata Ibn Mas'ud, recommended betul jejak langkah para sahabat. Jadi kalau kita mau mengikuti para ustadz saat ini, ikutilah ustadz-ustadz yang mengikuti jejak hidupnya para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak, ini pembahasan kita. Kita akan dengan mudahnya meninggalkan agama Islam karena orang soleh yang ada di sekitar kita. Dalil yang dikemukakan oleh penulis adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nisa ayat 171. Ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian berlebihan dalam agama kalian. Janganlah kalian berlebihan dalam agama kalian. Kalau dimisalkan ini air dalam gelas ini, airnya penuh, air putih, bening, itulah Islam. Ya, seakan ini bagian inilah Islam. Islam itu seperti ini, air putih, jernih, penuh, sepenuh ukuran gelas ini. Apa yang terjadi? Kalau kita berlebihan, kita memasukkan sesuatu yang baru, otomatis akan ada ajaran Islam yang dikeluarkan oleh kita. Begitu rumusnya. Islam sudah sempurna. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini di surat An-Nisa 171 memanggil ahlul kitab. Yang notabene ahlul kitab di sini adalah Yahudi dan Nasrani. Ustaz, kenapa kita bahas Yahudi dan Nasrani? Kita kan Muslim, Ustaz. Iya, karena faktanya kata Nabi, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Benar-benar kalian umat Islam akan mengikuti sunnah ajaran-ajaran orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kita akan ikuti ajaran mereka, kata Nabi. Umat sebelum kita, sejengkal demi sejengkal. Ini sejengkal itu jarak pendek. Kita akan ikuti. Maka di sini ketika Allah bahas wahai ahlul kitab, yang dipanggil ahlul kitab karena apa? Orang ahlul kitab ini akan diikuti oleh umat Islam. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Apa kata Allah? Jangan berlebihan dalam agama. Bagaimanakah definisi berlebihan? Ya, karena ada orang mendefinisikan berlebihan itu sesuai dengan pengertiannya atau pengertian nenek moyangnya atau pengertian ustadznya. Ya. Berlebihan di sini pengertiannya adalah yang tadi kita contohkan. Islam sudah sempurna, jangan ditambah-tambahi dan jangan dikurang-kurangi.
Imam Al-Utsaimin memberikan definisi tentang berlebihan itu bagaimana. Beliau katakan berlebihan itu adalah mujawazatul haddi fit ta'abbudi wal amali was sana'i qadhan au madhan. Melewati batas. Melewati batas. Oh ternyata, ingat ini pembahasan tentang berlebihan. Ustadz, kapan saya dikatakan berlebihan? Ketika Anda tahu Islam itu segini, kemudian Anda lewati batasnya, Anda berlebihan. Ya, melewati batas berarti dalam ajaran Islam ada batasannya. Iya ada. Tidak boleh dilewati, naam, tidak boleh. Itulah ujian kita selama di dunia. Harus begini, nggak boleh begitu. Itu rumusnya kita dalam hidup. Ya, dan jangan dipahami dengan buruk sangka kepada Allah. Justru itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Allah jaga kita dibatasi untuk kita bisa sampai ke dalam surganya Allah, bertemu dengan orang-orang soleh, hidup abadi dengan mereka insya Allah. Maka tadi apa Gulu? Melampaui batas. Jadi Islam itu ada batasan-batasan. Melampaui batas dalam beribadah, dalam beramal, berbuat, dan dalam memuji atau dalam mencela. Jadi memuji saja bisa jadi melampaui batas, mencela juga bisa jadi melampaui batas. Dan kalimat ini pertama kali Allah tegur kepada orang-orang Ahlul Kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, karena faktanya di lapangan dalam sejarah mereka sampai detik ini orang Yahudi dan Nasrani mereka berlebihan di dalam menyanjung, memuji orang-orang soleh, dan di dalam menjatuhkan, meremehkan, menghinakan orang-orang soleh. Ya, maka Allah katakan, wahai Ahlul Kitab, wahai Yahudi dan Nasrani, jangan berlebihan dalam agama kalian. Berarti apa? Allah tidak mungkin berbicara seperti ini kecuali memang faktanya dalam sejarah Yahudi Nasrani memang mereka berlebihan dalam agama. Adapun Anda sebagai umat Islam ketika mendengar ayat ini, kita berarti harus bercermin. Apakah selama ini wajah kita mirip Yahudi atau Nasrani, ataukah kita berusaha meniru Rasulullah SAW dalam tingkah laku kita? Kalau kita mengikuti Nabi, dijamin kita tidak akan berlebihan dalam agama. Kita akan cukup. Faqad kufitum, telah dicukupkan kalian oleh Allah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Agama kalian, kata Allah, Islam telah disempurnakan olehku, kata Allah. Telah aku sempurnakan, sudah sempurna. Jangan ditambah-tambahi, jangan dikurang-kurangi. Para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimanakah orang Yahudi berlebihan dan orang Nasrani juga berlebihan? Salah satunya yang paling inti berkaitan dengan kemusyrikan, karena intinya amalan yang sangat direncanakan iblis. Program utama iblis kepada manusia, kepada kita adalah bagaimana kita bisa kafir atau musyrik. Jadi hati-hati sebagai umat Islam, bisa jadi musyrik, bisa jadi kafir. Yahudi dan Nasrani, ya, mereka menjadi musyrik dan kafir gara-gara berlebihan kepada Nabi Uzair dan Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Perhatikan. Kita lihat ini bagaimana orang Yahudi dan Nasrani meninggalkan agamanya lewat sebab berlebihan kepada Nabi Isa, berlebihan kepada Nabi Uzair. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Kata orang Yahudi, Nabi Uzair anaknya Allah.
anaknya Allah, kata orang Yahudi namanya Nabi Uzair. Wa qalatin Nasara Al-Masih ibnullah. Orang Nasrani nggak mau kalah sama orang Yahudi. Kata orang Nasrani, oh bukan Uzair anaknya Allah. Anaknya Allah itu Al-Masih. Isa putranya Maryam itu anaknya Allah. Inilah bentuk berlebihan. Berlebihan dalam apa? Fitsana, dalam menyanjung, memuji. Nabi Uzair dikatakan anak Allah. Nabi Isa dikatakan anak Allah. Giliran Nabi Adam tidak pernah mereka katakan anak Allah. Padahal kisahnya Nabi Adam, kehebatan kisahnya mirip dengan kehebatan Nabi Isa alaihissalam. Bahkan lebih. Beliau tidak punya bapak, tidak punya ibu, langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat dari ruhnya. Sama dengan Nabi Isa. Tetapi kenapa yang dibidik Nabi Isa, disitulah programnya iblis dikerjakan, dilancarkan. Ya, kalau Nabi Adam dibidik tidak jadi program unggulan, tapi kalau Nabi Isa, kenapa jadi bidikan utama? Karena Nabi Isa disaksikan oleh orang Yahudi dan disaksikan oleh orang Nasrani. Bagaimana kejadiannya lahir dari rahim seorang wanita yang perawan, yang gadis, yang tidak pernah menikah sebelumnya, disaksikan langsung oleh mereka. Artinya dari sisi emosional, perasaan itu lebih kuat untuk dipengaruhi kisahnya Nabi Isa, diangkatlah oleh iblis dibandingkan kisah Nabi Adam, karena Nabi Adam kisahnya di surga. Orang-orang Nasrani dan Yahudi tidak menyaksikan bagaimanakah penciptaannya Nabi Adam. Tapi historinya Nabi Isa disaksikan langsung oleh orang-orang Nasrani. Akhirnya orang Nasrani mereka mengatakan engkau adalah anaknya Allah. Ini pujian yang berlebihan. Di mana sisi berlebihannya? Ketika menempatkan seorang nabi, seorang rasul melewati posisinya, diangkat melebihi itu, maka itu sudah dikatakan berlebihan. Tadi Nabi Uzair dengan Nabi Isa alaihissalam dikatakan anak Allah, ya, ini berlebihan, menyanjungnya. Demikian juga sebaliknya, berlebihan di dalam menghina. Seperti tuduhannya orang Yahudi mengatakan ibunda Maryam itu seorang pezina. Berarti Nabi Isa, kata orang Yahudi, anak hasil berzina. Ini tuduhan orang Yahudi. Sampai detik ini, dari dulu sampai sekarang, orang Yahudi masih ada sektenya yang menuduh Nabi Isa sebagai anak hasil perzinahan. Mereka mengapa menyimpulkan demikian? Karena dengan logika, kata mereka, mustahil ini Maryam tiba-tiba melahirkan anak kecuali dia selingkuh atau berzina dengan seorang laki-laki yang gak jelas siapa itu laki-lakinya. Maka itulah tuduhannya orang Yahudi kepada Nabi Isa alaihissalam. Mereka katakan anak zina, anak haram, kata mereka. Itulah posisi orang Yahudi memandang Nabi Isa. Mereka hina, mereka remehkan sampai mereka berencana untuk membunuhnya. Ini bentuk apa? Penghinaan orang Yahudi kepada Nabi Isa sampai berencana membunuhnya. Setelah mereka tuduh anak zina, mereka merencanakan untuk membunuhnya. Itu posisi orang Yahudi. Posisi orang Nasrani, dia berlebihan menyanjungnya. Bukan mengatakan hamba dan utusan Allah, tapi mengatakan, oh bukan hamba Allah lagi ini, anak Allah ini. Karena ibunda Maryam tidak punya bapak, berarti
Ya, tidak punya suami, berarti suaminya Ibunda Maryam adalah Allah. Itulah ungkapannya orang Nasrani. Disitulah berlebihannya. Dan disitulah penyebab utama, kata penulis, manusia meninggalkan Islam karena berlebihan. Sekarang bagaimana umat Islam? Saya dan Anda bagaimanakah memandang Ibunda Maryam? Bagaimanakah kita memandang Nabi Isa alaihissalam, Nabi Uzair? Kita katakan sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala di kalimat selanjutnya, innamal masihu Isa bin Maryam rasulullah. Hanya saja Al-Masih Isa putranya Maryam itu utusan Allah, bukan anak Allah. Beliau utusan Allah, sama seperti Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Syuaib, Nabi Harun, Zulkifli, dan Nabi Muhammad salawatullah wassalamu alaihim. Seluruh Nabi dan Rasul, mereka bukan anak-anak Allah. Bahkan Allah mengatakan dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa, tunggal. Allahus samad. Allah tempat bergantung semua makhluk membutuhkan Allah. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanak. Allah tidak punya nenek moyang dan Allah tidak punya keturunan. Kalau Allah punya keturunan, berarti Allah punya nenek moyang. Begitu rumusnya. Ya. Kalau Allah punya nenek moyang, maka dipastikan akan ada keturunan. Logikanya, semakin banyak anak, semakin menunjukkan kekuatannya. Sekarang masa Allah anaknya cuma satu, ya, masa cuma 2, 3, Anda saja semakin banyak anak, semakin istilahnya apa? Banyak anak, banyak rejeki. Begitulah logika. Maka Allah membantah kalimat Allah punya anak. Allah membantah Allah punya nenek moyang. Allah katakan dengan tegas, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak. Allah tidak pernah dilahirkan. Ketika kita mengatakan Allah dilahirkan, kita akan bertanya, siapa yang melahirkan Allah? Siapa ibunya Allah? Akan begitu. Siapa bapaknya Allah? Siapa kakeknya? Siapa neneknya? Siapa buyutnya? Dan seterusnya. Akan banyak pertanyaan seperti itu. Kemudian setelah Allah dilahirkan, kalau memang dilahirkan misalkan, ya, dan Allah tidak dilahirkan, Allah katakan demikian, pasti kita akan bertanya, masa Allah ketika dilahirkan tidak punya keturunan, tidak punya istri, tidak punya besan, mertua, dan akan begitu rumusnya. Dan kita akan mikir, manakah anak Allah yang lain, masih cuma satu. Nah, maka Allah mencantumkan kalimat lam yalid wa lam yulad dalam surat apa? Al-Ikhlas. Kalau betul kita ikhlas, uji keikhlasan kita dengan surat Al-Ikhlas. Orang yang ikhlas berarti orang yang meyakini Allah tidak punya keturunan dan Allah tidak punya nenek moyang. Allahu ahad. Allah Maha Esa. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dan Allah tidak serupa dengan makhluk. Jadi kalau makhluk banyak anak, banyak rejeki, Allahu ahad, Allah Maha Esa. Kalau makhluk sedih kalau nggak punya istri, ini ada ikhwah misalkan di bulan Syawal belum menikah, sedih, ya, berapa Syawal dia lewati, dia sedih. Allahu ahad, Allah Maha Esa. Walam yakullahu kufuwan ahad. Allah tidak serupa dengan makhluk. Ya, kalau makhluk sedih tidak punya apa? Tidak punya pasangan, tidak punya istri, tidak punya anak, tidak punya keturunan, kita sedih. Ya kita makhluk. Allah tidak pernah mengabarkan kepada kita Allah Maha sedih, nggak ada itu. Nggak ada dalam Al-Quran hadis dikatakan Allah Maha sedih, tidak ada. Kenapa? Karena memang Allah tidak kabarkan ada. Ya,
Sedih itu adalah bentuk kekurangan. Bagi makhluk adalah suatu sifat karakter kita. Dan sifat itu tidak dimiliki oleh Allah. Sifat kurang tidak dimiliki oleh Allah. Allah maha sempurna, jamil, Allah maha indah. Para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menegur orang-orang ahlul kitab yang berlebihan kepada Nabi Uzair dan Nabi Isa, maka Allah tegaskan sebagai bentuk pengguguran, menghancurkan keyakinan Yahudi yang mengatakan Nabi Isa itu anak zina. Kemudian Allah katakan, innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Oh, dia bukan anak zina, dia utusan Allah. Ini Allah langsung yang menjawab. Allah langsung yang membela kemuliaan dan kehormatannya Nabi Isa alaihissalam. Kata Allah, itu sebagai bentuk menghapus keyakinan orang Yahudi karena mereka mendustakan kerasulannya Nabi Isa. Atau menghapus keyakinan orang Nasrani yang mengatakan Nabi Isa itu adalah tandingannya Allah, anaknya Allah, sesembahan selain Allah. Maka Allah katakan itu Isa bukan anakku, kata Allah. Ya, bahkan Isa kata Allah itu adalah utusan aku, utusan. Bahkan Nabi Isa mengatakan dirinya adalah hamba Allah, bukan anaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pembahasan tentang berlebihan kepada orang-orang soleh, kisahnya diawali dengan kisahnya di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dan penulis mengutip dari ungkapan sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ketika Allah berfirman, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghuth wa ya'uq wa nasr. Kata Allah, dan orang-orang umatnya Nabi Nuh. Jadi kisah kemusyrikan pertama kali di dunia ini dimulai di zaman Nabi Nuh alaihissalam, ketika umatnya Nabi Nuh mengatakan kepada anak-anak mereka, mewasiatkan la tadarunna alihatakum, janganlah kalian tinggalkan sesembahan kalian. Berarti apa? Mereka sudah musyrik di zaman Nabi Nuh. Padahal Nabi Nuh kapan? Beberapa ratus tahun setelah Nabi Adam alaihissalam. Jangka waktunya masih pendek. Dan dari mulai zaman Nabi Nuh sampai hari kiamat kemusyrikan akan ada terus. Awal pertama kali kemusyrikan di zaman Nabi Nuh alaihissalam, ketika umatnya mengatakan kepada keturunannya, mewasiatkan jangan pernah tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Wala tadarunna, dan juga jangan ditinggalkan wadda, ada nama patung namanya wadda, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasr, 5 orang soleh. Nah, ini kita ingatkan kembali. 5 orang soleh yang mereka sembah. Kata Ibn Abbas, inilah nama-nama orang soleh dari kaumnya Nabi Nuh. Ketika orang-orang soleh ini meninggal, otomatis umatnya Nabi Nuh bersedih. Ditinggal orang soleh dan 5 langsung, Masya Allah. Dalam jangka waktu berdekatan, 5 orang soleh ini, 5 besar dari orang soleh Allah wafatkan dalam waktu berdekatan. Lagi sedih, sedih lagi, sedih lagi, sedih lagi, sedih lagi gitu. Jadi super double sedihnya. Ketika sedih, orang dibisiki oleh setan. Makanya orang kalau sedih harus pakai ilmu juga bersedih. Karena setan akan menyusup kepada hatinya. Ketika orang-orang ini sedang bersedih ditinggal orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh, setan memberikan bisikan kepada mereka untuk membuat lukisan awalnya. Setelah dibuat lukisan kurang puas, akhirnya dibisiki lagi. Jangan hanya lukisan, mendingan bentuk badannya sama seperti dia masih hidup. Jadi hiburan, akhirnya dibuat patung, tingginya mirip,
badannya, besarnya, gemuknya, kurusnya, hidung mancungnya dan seterusnya, telinganya, tangannya, kakinya. Jadi seakan-akan masih hidup. Itu dulunya begitu. Belum disembah Ustadz, belum. Ini proyek jangka panjangnya iblis begitu. Jadi iblis itu sabar sekali tuh. Sabar sekali iblis menggiring kita untuk meninggalkan Islam, untuk menyekutukan Allah, untuk menjadi orang kafir. Iblis sabar betul. Dia bisiki orang di zaman Nabi Nuh untuk buat foto. Setelah buat foto dirubah untuk buat patung. Belum disembah Ustaz, belum. Jadi ketika malas mereka ibadah, lihat patungnya orang-orang soleh 5 orang itu, langsung semangat lagi, diingat, oh ini orang yang rajin ibadah ini, ibadah itu. Tersemangati, termotivasi. Belum disembah Ustaz, belum. Jadi motivator. Patung-patung itu motivator. Setelah mereka meninggal, akhirnya apa? Setan bisiki keturunan-keturunan mereka. Itu yang menyebabkan hujan turun, menghidupkan, mematikan itu mereka itu. Langsung dibisiki begitu. Ketika ilmu diangkat oleh Allah, dilupakan oleh mereka, akhirnya mereka dibisiki setan terus. Setan sabar itu membisiki. Sampai mereka melupakan ilmu dari nabi-nabi sebelumnya, akhirnya mereka menyembah patung-patung tadi dengan keyakinan bahwasanya patung itu yang memberikan mereka manfaat, melenyapkan mereka kesusahan dan seterusnya. Sampai kemarin ketika di Ramadan saja kita dapatkan ada orang mengatakan, kalau Anda ingin rumah Anda dijaga oleh Allah dari corona, pajang katanya foto kiai ini. Ya, inilah penangkal corona. Masya Allah, penangkal corona foto. Ya, dari mana ini ilmunya? Tidak pernah dicontohkan oleh Umar bin Khattab waktu itu wabah amwas di zaman Umar. Di tahun 8 Hijriahan, 18 Hijriahan kita dapatkan, ya. Bagaimana di zaman Umar bin Khattab ada wabah amwas, Umar tidak pernah punya ide, pajang-pajang fotonya Nabi. Umar tahu wajahnya Nabi. Ya. Tidak, untuk penangkal wabah katanya. Itulah tadi saya katakan dari awal, ikuti jejak hidup para sahabat, bagaimana menghadapi wabah, bagaimana menghadapi kemusyrikan, kekafiran dan seterusnya, bagaimana cara menangkalnya, ikuti cara-cara mereka, dijamin kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian apa yang dapat kita angkat di kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat untuk diri kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.